Timur. Em, Tanpa memperpanjang waktu lagi, dengan ini kesempatan saya berikan kepada Bapak Dr. Jeffrey Azhar Karja, SMH, untuk mengurai materi tentang konsep dan aktualisasi negara hukum. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Himpunan Muda Sarjana Hukum Indonesia yang telah memberikan panggung kepada saya mewakili rekan-rekan akademisi Fakultas Hukum Undana yang selanjutnya saya ingin mengucapkan berlipat terima kasih juga kepada para narasumber yang telah menyampaikan materinya terlebih dahulu. Di sana ada Bapak Profesor Dr. Laudes Hussein dan Pak Dr. Fahri SMH. Sedikit disayangkan sebenarnya dalam perspektif individu saya bahwa Mahaguru kita Bapak Jimmy Asidiki dan Prof. Mahfud itu tidak sempat bergabung, tetapi sangat dimaklumi karena mereka adalah orang-orang penting yang terus banyak hal tentang negara ini, dan tentu dalam keyakinan saya bahwa semua itu dilakukan dalam rangka untuk memajukan hukum di Indonesia. Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta seminar yang saya hormati, materi yang akan saya sampaikan juga sangat singkat sebenarnya, hanya beberapa konsep sejalan dengan tema yang dibebankan ke saya, yaitu berkaitan dengan konsep negara hukum dan politik hukum di Indonesia. Sudah dijelaskan oleh dua materi sebelumnya bahwa pembangunan hukum tak terkecuali Indonesia itu berkaitan sama tipe-tipe negara hukum dan juga dengan masalah eksistensi dan konsistensi penegakannya. Namun saya ingin mendapatkan sedikit informasi terkait dengan beberapa hal yang mungkin bisa memberikan kita gambaran lebih umum lagi atau lebih majemuk lagi terkait dengan penegakan hukum di Indonesia dan apa yang seharusnya menjadi tolak ukur politik hukum Indonesia. Dalam kacamata saya, secara politis terlebih dahulu, maka yang perlu kita persiapkan berkaitan dengan masalah kemauan bangsa Indonesia dalam membawa atau menargetkan pembangunan hukum ke depan atau di masa depan, itu adalah kesesuaian antara hukum secara substansi dan komunikasi politiknya. Dalam pandangan saya, perlu sebenarnya untuk mencermati apa yang telah atau pernah disampaikan oleh Habermas yang membangun konsep teori komunikasi politik yang sangat populer di abad ke-18. Ada 4 hal yang menjadi sorotan. Yang pertama dalam membangun komunikasi publik, yang perlu dipertimbangkan adalah masalah kebenarannya atau truth. Hal ini sangat berkaitan dengan masalah keadaan atau fakta-fakta sosial yang terjadi di sekitar kita.
dalam membangun sebuah komunikasi, maka indikator truth atau kebenaran menjadi kunci yang paling penting. Selanjutnya, masalah ketepatan atau precise. Untuk membangun sebuah komunikasi politik yang ideal, maka ketepatan menjadi penting. Meskipun itu menjadi kebenaran, kalau disampaikan pada saat yang tidak tepat, maka kebenaran-kebenaran yang akan diungkapkan tersebut akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka menurut Habermas, kebenaran dan ketepatan adalah hal yang harus juga dipertimbangkan. Yang ketiga adalah kejujuran atau sincerity. Dalam membangun komunikasi politik atau dalam bahasa original dari filsuf tersebut dikatakan sebagai komunikasi sosial, maka kejujuran menjadi hal yang penting. Eksistensi atau keseragaman di antara kata hati dan ekspresi menjadi hal yang harus menjadi nilai dan tolak ukur dalam membangun komunikasi politik oleh para pejabat-pejabat publik. Dan kunci dari semua itu adalah bagaimana caranya membangun koherensi di antara ketiga hal ini, di antara kebenaran, di antara kejujuran, dan ketepatan waktu. Ketiga hal ini yang seringkali menjadi masalah bagi komunikasi politik atau publik di Indonesia. Terlalu banyak hal yang telah disampaikan dan kemungkinan semuanya benar. Tetapi apakah substansi yang dibicarakan itu menjadi penting atau tepat pada waktunya? Inilah yang menjadi persoalan. Saya simpan sampai di sini sebagai bahan diskusi kita nanti. Saya ingin melanjutkan ke pandangan saya yang selanjutnya dalam model teori-teori critical legal system untuk melihat potensi pembangunan hukum di Indonesia. Dalam kacamata saya, maka saya akan meminjam teori yang dibangun oleh Roberto Unger sebagai salah seorang filsuf yang masuk dalam rumpun critical legal studies. Ada hal yang perlu kita pahami lebih jauh ketika kita bicara konsep negara hukum dalam modelnya yang Rechtsstaat dan implementasi pelaksananya yang menuju kepada rule of law. Secara sederhana, konsep Rechtsstaat perlu dijembatani semua rule of law agar membuat hukum menjadi lebih dinamis, tidak statis, dan bisa mendapatkan ruang untuk mengalami perubahan-perubahan yang dimungkinkan sesuai dengan tuntutan komunikasi politik berdasarkan komunitas-komunitas sosial yang ada. Dan oleh karena itu, maka tiga hal yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu mendapatkan perhatian ketika kita membicarakan tentang pembangunan Indonesia. Yang pertama adalah konsep formalitas. Dalam negara hukum atau Rechtsstaat, maka konsep-konsep formalitas penting. Tetapi kemudian, dia tidak boleh menjadi barrier atau penghalang untuk mengorbankan keadilan subjektivitas atau komunitas yang ada. Atau dalam artian bahwa konsep-konsep penegakan hukum, regulasi yang ada, tidak boleh menjadi penghalang atau tidak boleh mengorbankan begitu banyak kepentingan keadilan masyarakatnya. Jadi, konsep formalitas harus berjalan beriringan bersamaan dengan konsep keadilan. Dan yang paling penting, konsep keadilan ini harus menjadi bagian kesepakatan dari seluruh masyarakat Indonesia. Berarti memerlukan solidaritas. Solidaritas dari seluruh masyarakat Indonesia menjadi sumbangan dan sumbangsi terpenting bagi pembangunan hukum Indonesia yang jauh lebih baik. Jadi persoalannya bukan masalah siapa yang memimpin
bangsa ini. Tetapi bagaimana caranya kita bersatu padu sebagai sebuah negara, sebuah masyarakat, bagian dari komunitas bangsa Indonesia yang memiliki visi dan misi yang sama, memiliki solidaritas yang sama untuk memberikan sumbangsi sekecil apapun bagi pembangunan hukum Indonesia yang jauh lebih baik. Mungkin hanya itu dulu yang saya dapat sampaikan sebagai pengantar. Nanti akan kita komunikasikan di dalam diskusi-diskusi yang ke depan. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.